warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Dina Nura Afia dengan video pembelajaran yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Namun, video kali ini akan saya khususkan untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram, video selanjutnya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum kita masuk ke materi, aku ingin nih kalian melakukan sesuatu. Coba deh kalian keluarkan semua isi yang ada di tempat pensil kalian. Lalu kalian kelompokkan sesuai jenisnya sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan sebagainya. Setelah itu kalian hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat ya hasilnya di kertas. Kalau dari tempat pensil aku sih hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan kalian? Nah, kalian tahu nggak sih kalian tadi sedang melakukan pengamatan? Ya, mengamati berapa jenis alat tulis yang kalian punya dan masing-masing jumlahnya. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kalian catat di kertas tadi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi ini bisa kita sebut sebagai data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kelompok atau kategori saja. Misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat-alat tulis. Gimana? Paham kan? Untuk penyajian atau contoh penyajian dalam bentuk tabelnya seperti ini ya. Kalian tinggal data apa saja jenis alat tulisnya, berapa jumlahnya. Selanjutnya, tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya, data pada gambar di samping ini diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti itu. C. Tabel distribusi frekuensi. Terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau silang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kalian peroleh cukup banyak, kalian bisa menyajikan dalam tabel ini agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Bingung ya? Kalau bingung, coba perhatikan contoh berikut. Berdasarkan pada gambar tersebut, diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7. Nah, jumlah siswanya ada 30 dan nilainya juga beragam, mulai dari 61 sampai dengan 100. Sebenarnya kalian bisa menyajikan data tersebut dalam tabel baris dan kolom, tetapi akan lebih sederhana jika membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada gambar terdapat 4 interval, yaitu 61 sampai dengan 70, 71 sampai 80, dan seterusnya. Kalian juga perlu tahu nih, setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya, interval 61 sampai dengan 70 memiliki panjang 10. Begitu juga dengan interval yang lain harus memiliki panjang 10. Nah, frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 61 sampai dengan 70 ada 3, berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Sudah jelas kan? Untuk lebih memahami, mari kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Berikut merupakan daftar jumlah pasien yang hadir di puskesmas selama 1 minggu. Senin 35 orang, Selasa 20 orang, Rabu 22 orang, Kamis 15 orang, Jumat 35 orang, Sabtu 15 orang. Buatlah tabel datanya. Nah, kita langsung aja, gampang. Kalau di sini yang diketahuinya hari dan jumlah pasien, jadi kita tulis aja langsung hari. Di sini aku sudah menyediakan biar gampang, biar langsung aja. Terus di sebelahnya adalah jumlah pasien.
Selasa ini ada hari Senin. Hari Selasa. Hari Rabu. Kamis. Kalian tinggal masukkan saja. Jadi sebenarnya ini mudah gitu. Tinggal kalian analisis sambil isi, kita tulis gitu. Jumat. Terakhir Sabtu. Nah, setelah kalian tulis hari-harinya, kita tinggal masukin saja nih jumlah pasien di hari Senin berapa gitu, dan seterusnya. 35, Selasa 20, Rabu 22. Ini sudah jelas ya dalam bentuk orang gitu satuannya. Kamis 15 orang. Jumat 35 orang. Dan Sabtu 15 orang. Sudah hanya seperti itu. Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you.